Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasangan suami istri di Balikpapan kompak mencuri dan hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Harga cabai yang terus melonjak di pasaran membuat petani meraup untung jutaan rupiah. Di Samarinda, terdapat kuliner khas Kutai bernama genceruan berbahan utama ikan haruan atau ikan gabus. Makanan ini diminati sejumlah orang. Deretan tanaman cabai inilah yang setiap 4 hari sekali dipanen oleh petani di Desa Pancajaya, Kecamatan Muarakaman, Kutai Kartanegara. Di lahan seluas 2.500 meter persegi itu terdapat 3.500 pohon cabai yang mampu menghasilkan panen hingga 100 kg. Naiknya harga cabai menjadi berkah bagi petani di desa ini. Mereka yang biasanya mendapat hasil 2,5 juta per sekali panen atau tiap 3 hari sekali itu, kini melonjak menjadi 4 juta rupiah. Harga itu diakui tertinggi sejak petani mengembangkan penanaman cabai. Kalau harga sekarang lagi 40, itu ya naik turun sih harganya. 1 kintal tuh berarti 100 kilo Pak? Ya 100 kilo dia 4 juta lebih, kadang 4 juta. Ini per berapa panen ya Pak? Berapa? 4 hari sekali. 4 hari sekali Pak ya? Ya. Pak, kalau sekarang ini harga cabai lagi tinggi apa lagi bagi petani Pak? Lagi turun? Bagi petani lagi tinggi sekarang. Ini sudah lumayan. Kalau biasanya kan harga itu 20, 22 sampai 25 itu kan naik turunnya segitu-segitu aja. Ini alhamdulillah musim ini sampai 40 lebih sampai 50. Jika pembeli resah oleh kenaikan harga cabai, sebaliknya petani merasa senang. Mereka yang selama ini mendapatkan penghasilan pas-pasan, kini bisa menikmati hasil dari jerih payahnya selama ini. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tanaman masih tahan nggak? Kalau udah masa panen kedua, memang. Pengecoran jalan alternatif ke arah Makroman dan Sambutan Samarinda ini dikerjakan Selasa siang. Jalan ini harus secepatnya diperbaiki karena merupakan jalan alternatif bagi warga setelah jalan utama longsor pada Juni 2022 lalu. Pengerjaan jalan alternatif tersebut diperkirakan akan memakan waktu 2 pekan. Saat ini warga masih diperbolehkan melintas di Jalan Pelita 4. Namun setelah pengecoran selesai, maka akses tersebut ditutup total guna menghindari meluasnya longsoran. Sudah seminggu ini sudah mulai dicor oleh pihak PUPR Provinsi. Mudah-mudahan cepat berjalan lancar lah ya, supaya juga warga bisa dimudahkan akses perjalanannya, terutama yang dari arah Makroman, Sindang Sari, dan Anggana. Kalau menurut targetnya berapa lama Pak Camat? Informasi yang kami terima, dia sekitar 2-3 minggu untuk pengecoran ini. Pengecorannya. Ya. Kemudian tuh panjang dan lebarnya Pak Camat yang dilakukan pengecoran? Panjang dan lebarnya saya kurang ingat. Tapi dari jalan yang ada sekarang, mereka akan diperlebar kembali di titik keluar dan masuknya itu diperlebar, dan pengecorannya sepanjang jalan itu mungkin sekitar 70 meter. 70 meter ya, 70 meter ya. Ya. Nah, setelah ini jalan selesai, kemudian bagaimana dengan yang di Pelita 4 Pak Camat? Setelah pengecoran itu selesai, untuk jalan poros Pelita 4 akan ditutup total untuk menghindari kerusakan lebih parah. Warga Sambutan ini, Kamis 9 Juni 2022 harus dievakuasi dari rumahnya. Itu dilakukan menyusul longsornya tanah perbukitan di depan rumahnya yang juga jalan poros Sambutan. Longsor mulai terjadi malam hari. Dalam kondisi panik, warga hanya menyelamatkan diri tanpa membawa apapun.
Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Saling adu kecerdasan ini dilakukan peserta Lomba Cerdas Cermat dan Dimkap tahun 2022 di Gedung Serbaguna SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Ada 10 sekolah yang berpartisipasi mengikuti lomba tersebut. Para peserta nampak bersemangat menjawab pertanyaan juri, karena lomba semacam ini jarang dilakukan. Ya, betul, 100. Dandim 0902 Berau, Letnan Kolonel Infanteri Doni Fatra menyebut, lomba ini merupakan bagian kesiapan menghadapi hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Materi utama di lomba tersebut yakni pendidikan agama dan bela negara. Itu dimaksudkan untuk menanamkan nilai kebangsaan, bela negara, dan berakhlak. Tujuannya adalah seperti kita tahu bersama, tadi sudah saya jelaskan dalam sambutan saya, tujuannya kita untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalis kepada generasi muda, khususnya siswa SMP dan pelajar di Kabupaten Berau. Harapannya mereka memiliki sikap dan mental serta ideologi yang baik, kemudian memiliki akhlak. Lomba yang nyaris tidak pernah dilaksanakan sejak wabah COVID-19 meluas itu disambut gembira oleh Dinas Pendidikan. Mereka berharap lomba ini bisa terus dilaksanakan tiap tahun dengan menambah jumlah pertanyaan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa terus ditingkatkan dari segi kualitas, baik itu jumlah peserta maupun dari jumlah pendukung lainnya. Oke. Dari Disdik sendiri melihat ini apakah penting lomba-lomba seperti ini, Pak? Ini sangat penting karena tentu anak-anak kita di masa pembelajaran COVID 2019 hal-hal seperti ini jarang dilakukan dan jarang diikuti, di mana semua pada saat proses pembelajaran yang di zaman pandemi ini dilakukan dari rumah. Mudah-mudahan di sekolah lain yang nanti... Juara 1 dan 2 Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kodim ini akan menjadi wakil Kabupaten Berau pada Lomba Cerdas Cermat tingkat provinsi. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kami Dinas Pendidikan insya Allah untuk event-event berikutnya kami sangat mendukung. Ya. Paling tidak kalau memang